Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Hairul Zain. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi persamaan trigonometri, di mana ini merupakan lanjutan daripada pelajaran matematika minat kelas 11 kurikulum 2013 edisi. Persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri, apa sih gunanya kita mempelajari persamaan trigonometri ini? Nah, hubungan antara dua persamaan sinus mempunyai penyelesaian. Misalnya gini, saya ingin bertanya sinus X sama dengan 1/2. Pertanyaannya, berapakah si X ini? Iya, bisa 30, bisa 150, bisa 390, dan seterusnya, ya kan? Kok bisa cepat kali Bapak tahu menebak itu, Pak? Lihat konten saya di YouTube Hairul Zain. Di sana akan saya jelaskan cara menghafal sudut trigonometri tanpa melihat buku, luar kepala semuanya. Nanti saya akan upload. Artinya kita bisa mengetahui X-nya ini berapa saja, ya kan? Bisa X-nya 30, benar, sin setengah. Bisa X-nya 150, benar, sin 30 setengah. Sin 150 setengah. Sin 390 setengah, dan lain-lain, ada banyak. Jadi persamaan trigonometri ini mempermudah kita untuk mengetahui sudut berapa saja yang termasuk dalam pertanyaan yang diminta. Nah, ini persamaannya. Sin X sama dengan sin A apabila X sama dengan A ditambah K dikali 360 untuk kuadran pertama. Kemudian sama saja juga dengan untuk kuadran kedua, X sama dengan 180 dikurang A ditambah K dikali 360. Kenapa seperti itu? Ini saya misalkan kuadran. Dalam satu kuadran, dalam satu lingkaran penuh berisi 4 kuadran. Kita tahu ini kuadran 1, 2, 3, 4. Di video saya sebelumnya, di sana ada saya menjelaskan kuadran 1 semuanya positif A. Di kuadran 2 hanya sin, di kuadran ketiga tan, dan di kuadran keempat kosinus. Nah, kita lihat sinus. Sinus itu positif di kuadran berapa? Di kuadran pertama dan kuadran kedua. Kita lihat untuk sinus, misalnya tadi contoh pertanyaan saya, sin X sama dengan 1/2. Pertanyaannya, ada berapa X-nya? Berapa yang setengah? 30 dan 150. 150 dari mana? Kita misalkan di sini. Kita tahu sin yang setengah itu adalah 30 di kuadran pertama. Nah, kita lihat untuk kuadran kedua dia itu di sini. Di sini juga. Artinya berapa? 180 dikurang 30
karena kuadran kedua sin positif. Jadi 150. Benar nggak sin 150 itu setengah? Benar. Itulah kenapa persamaan yang pertama ini X sama dengan A ditambah K dikali 360 atau X sama dengan 180 dikurang A ditambah K dikali 360. K-nya ini apa? K-nya ini bilangan bulat. Boleh minus, boleh negatif, boleh positif. Kemudian, kenapa kuadran 3 dan 4 tidak? Karena kuadran 3 itu tan yang positif, kuadran 4 cos yang positif. Di sini kan permasalahannya sin. Nah, seperti itu. Kemudian, untuk yang cos X sama dengan cos A. Nah, kenapa kuadran 1 dan kuadran 4? Karena yang positif kuadran 1 untuk cos dan kuadran 4. Kemudian A ditambah 300K dikali 360, kita lihat. Nih. Misalkan di sini cosnya, di sini A-nya. Otomatis kawannya di mana? Di sini. Itulah kenapa dia min A jadinya. Kalau ini A, maka ke bawahnya min A. Atau bisa saja nanti di sini 270 ditambah sisa daripada ini, atau 360 dikurang ini. Kemudian untuk berikutnya, ingat K-nya itu adalah bilangan bulat. Kemudian untuk tan X sama dengan tan A apabila X sama dengan A ditambah K dikali 180. Kenapa 180? Kita lihat ini. Misalnya di sini A-nya. Kita lihat tan itu di kuadran berapa yang positif? 1 dan 3. 3 di mana? Di sini. Kita lihat, berarti di mana A-nya? Di sini. Berarti 180 tambah A. Itulah kenapa kalau persamaan ini. Nah, untuk lebih mudah, kita lihat contoh di bawah ini. K-nya ini bilangan bulat. Saya sekali lagi bilangan bulat. Contoh, kita lihat. Tentukan himpunan penyelesaian dari, kita lihat yang A. Sin 2X ditambah cos X dikurang 15 sama dengan 0. Kita lihat. Dengan syarat X-nya lebih besar dari 90 derajat dan lebih kecil dari 360 derajat. Kita lihat. Sin, kita lihat soalnya sin 2X. Nah, kenapa bisa seperti ini? Iya, cos-nya dipindahkan melewati sama dengan, berarti berubah tanda. Berarti sin 2X sama dengan min cos X dikurang 15, itu soalnya. Kemudian kita lihat. Kenapa bisa jadi ini? Sin 27. Kita lihat dalam diagram kartesius. Misalnya sini cos X, berarti min cos X di mana? Di bawahnya sini kan? Berarti otomatis sini kan? Berarti otomatis ini berapa? Ini dari sini kemari 270 tambah sisanya, ya kan? Nah, itulah kenapa dia sin 270 ditambah X dikurang 15 untuk kuadran 4, di sini kuadran 4. Kemudian sin 2X sama dengan sin 270 ditambah X dikurang 15. Kita jumlahkan ke dalam. Kita lihat. 270 tambah X. 270 kurang 15. 255. Berarti dapat kita bersamaannya sin 2X sama dengan sin 255 ditambah X untuk kuadran keempatnya. Kemudian kita lihat
dapat kita persamaannya sin 2x sama dengan sin 255 tambah x. Kita hilangkan sinnya. Kita akan dapat persamaan dari persamaan yang di atas tadi. 2x berarti 2x sama dengan 255 ditambah x tambah k dikali 360. Ini kan kuadran pertama. Kuadran pertama dalam aturan sinus. Oke. Seperti itu. Kemudian 2x sama dengan 255 ditambah x ditambah k dikali 360. Kenapa bisa jadi ini? X-nya pindah melewati sama dengan. Jadi negatif 2x kurang x berarti tinggal x. Kemudian 255 ditambah k dikali 360. Kemudian masukkan nilai k-nya. K-nya positif. K-nya bilangan bulat, boleh negatif boleh positif. Kita misalkan min 1, 0, 1. Boleh nggak lebih dari ini? Boleh. Min 2 boleh, min 3 boleh, dan seterusnya. Tapi apabila satu saja sudah tidak memenuhi, maka tidak usah kita ambil banyak-banyak yang lain. Yang penting dia bilangan bulat. Kita misalkan k-nya min 1. 2x sama dengan 255 tambah k dikali 360. Kalau k-nya min 1 kali 360 berarti min 360 tambah 255 berarti min 105. Kenapa min 105 dicoret? Tidak memenuhi karena di soal tadi kuadran batasnya itu 90 lebih besar dari 90 lebih kecil dari 360, makanya min 105 tidak memenuhi. Kemudian kalau k-nya 0 dikali 360 0 berapa kali 0 hasilnya 0 tambah 255 memenuhi karena termasuk dalam ini. Kemudian kalau k-nya 1 kali 360 tambah 255 615 memenuhi. Tidak, karena lewat daripada ini. Berarti kalau satu saja sudah tidak memenuhi, kemudian min 1 sudah tidak memenuhi, untuk apa kita coba min 2? Untuk apa kita coba 2? Maka yang memenuhi adalah 255. Itu untuk kuadran pertama. Kemudian kalau kita coba di kuadran kedua, kita lihat di kuadran kedua. Kuadran kedua mana? Di sini. Kenapa 180 dikurang 255 tambah x? Karena di kuadran kedua kan 180 dikurang alfanya. Seperti yang saya jelaskan di atas. Kemudian 255 tambah x-nya mana? Dari mana? Dari persamaan yang di atas tadi. Ini. Kenapa bisa kurang ini? Dari aturan sinus kuadran kedua. Kemudian kalau ini tadi dari aturan cos karena kuadran keempat. Kemudian lihat 2x sama dengan ini, lihat ya, 2x sama dengan 180 dikurang 255 ditambah x ditambah k dikali 360. Kita lihat kenapa bisa jadi min 75? Karena 180 kurang 255 sama dengan min 75. Kemudian kenapa bisa jadi min x? Min dikali x sama dengan min x, kemudian tambah k kali 360. Kemudian kenapa bisa jadi 3x? Ohnya karena min x ini pindah melewati sama dengan jadi positif. 2x tambah x, 3x sama dengan min 75 ditambah k dikali 360. Kemudian di bawahnya kenapa bisa jadi seperti ini? Karena yang di atas semuanya kita bagi dengan 3. Karena kan 3x, kita mendapatkan x berarti bagi 3. 3x bagi 3, x. Min 75 bagi 3, min 25. Ditambah k dikali 360 bagi 3, k dikali 120. Kemudian masukkan nilai k. Kita misalkan, kalau k-nya min, kalau min berarti makin jauh, tidak mungkin. Kemudian kita mulai dari 0. Kalau k-nya 0, 0 dikali 120. 0 tambah min 25 tidak memenuhi. Tidak, karena batasnya tadi dari 90 sampai 360. Kemudian kalau k-nya 1 kali 120 tambah min 25 95, berarti 95 memenuhi. Kemudian kalau k-nya 2 kali 120 240
ditambah min 25. 205 plus 215 memenuhi karena batasnya tadi 90 sampai 360. Kemudian kalau K-nya 3 kali 120, 360 dikurang 25, 335 berarti memenuhi. Kemudian kalau K-nya 4 kali 120, 480 kurang 25, 455 tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi 95, 215, 335. Sehingga himpunan penyelesaian akhirnya adalah dari kuadran 1 dan kuadran 2 dan kuadran 4 adalah 95 yang ini. Kemudian 215 dari yang atas dan 335. Kemudian untuk yang B ini rupanya salah ketik, salah cetak. Ini merupakan jawaban ulang dari yang A, sementara pertanyaan yang B adalah beda. Nah, tugas kalian sekarang adalah menjabarkan yang B ini. Apa bedanya? Hanya di sini saja bedanya. Apa artinya ini? X lebih besar dari min V dan lebih kecil dari V. V itu berapa? Ingat, V itu 180 derajat. Mungkin cukup sekian video kali ini. Apabila ada salah dalam penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.